Budaya Tengger bukan budaya India. Hari Raya Yadnya Kasada adalah sebuah hari upacara sesembahan berupa persembahan sesajen kepada Sang Hyang Widi. Setiap bulan Kasada hari 14 dalam penanggalan Jawa diadakan upacara sesembahan atau sesajen untuk Sang Hyang Widi dan para leluhurnya. Kisah Rara Anteng, putri Raja Majapahit, dan Jaka Seger, putra Brahmana. Asal mula suku Tengger diambil dari nama belakang keduanya. Pasangan Rara Anteng dan Jaka Seger membangun pemukiman dan kemudian memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purbowasesa Mangkurat ing Tengger, yang mempunyai arti penguasa Tengger yang budiman. Mereka tidak dikarunia anak sehingga mereka melakukan semedi atau bertapa kepada Sang Hyang Widi. Tiba-tiba ada suara gaib yang mengatakan bahwa semedi mereka akan terkabul, namun dengan syarat bila telah mendapatkan keturunan, anak yang bungsu harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Pasangan Roro Anteng dan Jaka Seger menyanggupinya dan kemudian didapatkannya 25 orang putra-putri. Namun naluri orang tua tetaplah tidak tega bila kehilangan putra-putrinya. Pendek kata, pasangan Rara Anteng dan Jaka Seger ingkar janji. Dewa menjadi marah dengan mengancam akan menimpakan malapetaka. Kemudian terjadilah prahara, keadaan menjadi gelap gulita. Kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Kesuma, anak bungsunya, lenyap dari pandangan terjilat api dan masuk ke kawah Bromo. Bersamaan hilangnya Kesuma terdengarlah suara gaib. Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Sang Hyang Widi menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tenteram, sembahlah Sang Hyang Widi. Aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14 mengadakan sesaji kepada Sang Hyang Widi di kawah Gunung Bromo. Kebiasaan ini diikuti secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dan setiap tahun diadakan upacara Kasada di Poten Lautan Pasir dan kawah Gunung Bromo. Suku Tengger tidak seperti pemeluk agama lainnya memiliki candi-candi sebagai tempat peribadatan. Namun bila melakukan peribadatan bertempat di Punden, Danyang dan Poten merupakan sebidang lahan di lautan pasir sebagai tempat berlangsungnya upacara Kasada. Sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Tengger, Poten terdiri dari beberapa bangunan yang ditata dalam suatu susunan komposisi di pekarangan yang dibagi menjadi 3 mandala, zone, pura luhur Poten di kaki Gunung Bromo. Pertama, mandala utama disebut juga Jeroan yaitu tempat pelaksanaan pemujaan persembahyangan. Mandala itu sendiri terdiri dari Padma, berfungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa. Padma bentuknya serupa candian. Dia dikembangkan lengkap dengan pepalihan. Tidak memakai atap yang terdiri dari bagian kaki yang disebut tepas, badan, batur dan kepala yang disebut sari. Dilengkapi dengan bedawang, nala, garuda, dan angsa. Bedawang nala melukiskan kura-kura raksasa mendukung Padmasana, dibelit oleh seekor atau 2 ekor naga. Garuda dan angsa posisi terbang di belakang badan Padma, yang masing-masing menurut mitologi melukiskan keagungan bentuk dan fungsi Padmasana. Bangunan sekepat yang 4 atau yang lebih besar letaknya di bagian sisi sehadapan dengan bangunan pemujaan Padmasana, hadap ke timur sesuai dengan orientasi bangunan pemujaan dan terbuka ke 4 sisinya. Fungsinya untuk penyajian sarana upacara atau aktivitas serangkaian upacara, balepawe dan serta tempat dukun sewaktu melakukan pemujaan. Kori Agung Candi Bentar, bentuknya mirip dengan tubuh kepalanya, memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat 2, mengecil ke atas dengan bangunan bujur sangkar segi 4 atau sisi banyak. Tengger adalah budaya asli Nusantara, bukan Hindu India. Para misionaris Hindu dia terdahulu tidak pernah menyebarkan ajarannya ke Nusantara. Ajaran asli Nusantara yang berada di Tengger terpaksa harus bernama Hindu pada masa Orde Baru. Ajaran asli Nusantara yang terekam pada budaya Tengger adalah jejak
Kori Agung Candi Bentar, bentuknya mirip dengan tubuh kepalanya memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat-tingkat mengecil ke atas, dengan bangunan bujur sangkar segi 4 atau sisi banyak dengan sisi-sisi sekitar depa alit, depa madya atau depa agung. Tinggi bangunan dapat berkisar sebesar atau seting, itu sampai sekitar 100 meter memungkinkan pula dibuat lebih tinggi dengan memperhatikan keindahan proporsi candi. 2. Mandala Madya disebut juga Jaba Tengah, tempat persiapan dan pengiring upacara terdiri dari Kori Agung Candi Bentar. Bentuknya serupa dengan tugu. Kepalanya memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat 2 mengecil ke atas dengan bangunan bujur sangkar segi 4 atau segi banyak dengan sisi-sisi sekitar 1 depa alit, depa madya, depa agung. Balai Kentongan disebut Balai Kulkul, letaknya di sudut depan pekarangan pura. Bentuknya susunan tepas, batur, sari dan atap penutup ruangan Kulkul. Kentongan Kori Agung Candi Bentar, bentuknya mirip dengan tubuh kepalanya memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat-tingkat mengecil ke atas, dengan bangunan bujur sangkar segi 4 atau sisi banyak dengan sisi-sisi sekitar depa alit, depa madya atau depa agung. Tinggi bangunan dapat berkisar sebesar atau seting, itu sampai sekitar 100 meter memungkinkan pula dibuat lebih tinggi dengan memperhatikan keindahan proporsi candi. 2. Mandala Madya disebut juga Jaba Tengah, tempat persiapan yang fungsinya tempat kulkul dibunyikan awal, akhir dan saat tertentu dari rangkaian upacara. Balai Bengong disebut juga pewarengan suci, letaknya di antara Jaba Tengah, Mandala Madya, Mandala Inista, Jaba Sisi. Bentuk bangunannya 4 persegi atau memanjang deretan tiang 2-2 atau banyak. Luas bangunan untuk dapur, van, gesinya untuk mempersiapkan keperluan sajian upacara yang perlu dipersiapkan di pura yang umumnya jauh dari desa tempat pemukiman. Ketiga, Mandala Inista disebut juga Jaba Sisiye, yaitu tempat peralihan dari luar ke dalam pura yang terdiri dari bangunan Candi Bentar, bangunan penunjang lainnya. Pekarangan pura dibatasi oleh tembok penyengker batas pekarangan, pintu masuk di depan atau di jabaan tengah, sisi memakai Candi Bentar dan pintu masuk ke jeroan utama memakai Kori Agung. Tembok penyengker Candi Bentar dan Kori Agung ada berbagai bentuk variasi dan kreasinya sesuai dengan keindahan arsitekturnya. Bangunan pura pada umumnya menghadap ke barat, memasuki pura menuju ke arah timur, demikian pula pemujaan dan persembahyangan menghadap ke arah timur ke arah terbitnya matahari. Di sini jelas bahwa budaya Tengger berbeda dengan budaya Hindu India. Ajaran asli Nusantara terdahulu pada masa era Daba Lemuria menyebar ke penjuru dunia, sampai ke tanah India berkembang menjadi ajaran Hindu. Jadi ajaran asli Nusantara yang terekam pada budaya Tengger bukan berfalsafah Hindu India. Falsafah asli Nusantara yang terekam pada salah satunya di Tengger adalah ajaran yang mendasari ajaran Hindu. Peradaban dan manusia awal di muka bumi ada di Nusantara terekam dalam budaya asli Nusantara. Ayat luhur nenek moyang Nusantara disempurnakan dengan masuknya ajaran Islam. Info lengkap ada pada buku Lemuria Atlantis Nusantara karya Santo Saba Salomo. Buku hanya dicetak dan dijual oleh penulis. Pesan via WhatsApp ke 0813 1869 2016.